Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Ibu Rektor Prof. Dina Apoteker Dina Laila Rahmatillah. Lalu juga ada advisor yayasan Bu Fito Simamora dan juga ada Pak Rofi. Terima kasih sudah hadir. Ini acara konsultasi dan diskusi santai tentang perpajakan terutama untuk sistem Cortex. Nah, nanti di sini ada narasumber kita dari dosen akuntansi sekaligus founder dari Idea Paten, kantor konsultan. Nah, Pak Rio Johan Putra dan juga ada mahasiswa yang merupakan perwakilan relawan pajak tahun 2026 dari Kota Fatimah Jakarta, Salsabila, dan ada Fernando dari mahasiswa akuntansi. Nah, nanti di sini acaranya akan ada sedikit penjelasan, lalu juga ada diskusi santai. Di sini kita dengan ada koktail di Utara di Jakarta. Dan juga nanti mungkin dari pesertanya ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin bisa dimulai untuk langsung ke moderatornya Fernando dan Alsa. Oke, baik. Terima kasih Bapak Robiur selaku Kaprodi Akuntansi. Terima kasih atas sambutannya. Jadi pada kesempatan kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita akan membahas beberapa soal perpajakan yang sedang ramai diperbincangkan, terutama pada saat kali ini adalah sistem Cortex. Jadi tema pada hari ini adalah pajak makin digital dan makin dekat Cortex, aturan baru UMKM sampai isu Babinsa mengenai pajak. Jadi bagaimana sebenarnya Cortex mengubah administrasi perpajakan di Indonesia, dan kedua perubahan terbaru pajak UMKM yaitu adalah PP 50 tahun 2026. Dan yang ketiga adalah ini juga sedang ramai sekali diperbincangkan oleh masyarakat, yaitu adalah Babinsa dan Babi Kantipmas itu dilibatkan untuk menavigasi pajak masyarakat. Jadi sebelum masuk lebih jauh tadi, sebelum lebih jauh masuk, perubahan terbesar dalam dunia perpajakan Indonesia saat ini. Di samping saya di sini adalah dosen pengantar perpajakan dan juga selaku dosen akuntansi, Pak Rio Johan Putra, sekaligus narasumber kita pada hari ini. Jadi mungkin langsung saja ke beliau, langsung membahas tentang Cortex ini. Sesi tanya jawab atau langsung materi? Baik. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya yang live juga. Gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik saja di situasi kondisi yang cukup panas dan sejuk-sejuk. Baik, teman-teman semuanya yang hadir, baik itu fisik secara langsung maupun secara daring, Cortex ini adalah salah satu terobosan dari Direktur Jenderal Pajak, Bapak dan Ibu semuanya, yang dipergunakan untuk memitigasi, termasuk juga suatu layanan yang digunakan untuk administrasi perpajakan yang sistemnya lebih tersinkronisasi dan lebih simpel. Semua data dijadikan satu, seperti yang teman-teman mahasiswa semuanya pernah dapatkan di kelas, bahwa zaman dulu sebelum 2025 atau 2024 itu, Direktur Jenderal Pajak menggunakan sistem perpajakan yang dimana sistem perpajakan tersebut secara manual pada tahun awal 2000-an masih paper, Pak. Dilanjutkan revolusi digital itu mungkin sekitaran 2019, Mas. 2019 jadi Direktur Pajak itu sudah menerapkan sistem digital. Semua berkaitan dengan surat pemberitahuan semuanya disubmit menggunakan digital. Sekitar kalau nggak 2017, 18 gitu ya. Setelah itu masuk ke dalam sistem WBIS, di mana setiap sistem WBIS itu sebenarnya terpecah-pecah. Kalau lapor PPN masih VAT atau PPN WBIS,
PPA 21 masih portable, 23 itu juga masih portable, pasal 4 ayat 2 juga masih portable. Nah, ini semuanya itu kalau sistem portable itu adalah aplikasi itu diaplikasikan di laptop masing-masing gitu. Sehingga ada revolusi yang cukup signifikan, bahkan ini revolusinya cukup banyak diadop di negara-negara lain, Pak. Baik itu di Singapura, di China, dan negara-negara yang lain yang menggunakan single system. Maka itu 2025 dengan keberanian Direktorat Pajak melalui di Bank Menteri Keuangan ya, itu menggunakan sistem Cortex gitu. Administrasinya Cortex, Pak. Dan itu juga diikuti atau berbanding lurus dengan kementerian-kementerian, di dirjen-dirjen lainnya di bawah Kementerian Keuangan, baik itu Direktorat Pajak termasuk juga Bea Cukai, Pak. Jadi langsung menggunakan single system. Nah, single system ini cukup membantu bagi para wajib pajak, baik itu secara simplikasi simpelnya, ya nggak simpel-simpel amat sih, karena juga pas launching itu hal yang pertama kali banyak keluhan itu adalah sistemnya banyak yang error, Pak. Karena memang akses itu banyak sekali seluruh Indonesia, seperti itu. Semuanya disatukan menjadi satu sistem web-based, termasuk juga ada hal yang lebih utama, yaitu adalah sistem pengawasan yang terintegrasi, Pak. Jadi teman-teman semuanya dulu kalau dapat gaji potongan gitu, kita bingung untuk mencari bukti potongnya, kok belum dikirim bukti potongnya gitu loh. Ya. Sudah dipotong nggak dikirim-kirim gitu. Nah, sekarang di dalam sistem Cortex itu, baik itu wajib pajak yang memotong si pendapat manfaat ekonomi ini, secara real time apabila sudah memotong, itu masuk ke dashboardnya masing-masing, Pak, bukti potong. Jadi memang di dalam sistem pengawasan Direktorat Pajak, Cortex ini sangat membantu sekali, di mana setiap entitas ekonomi itu selalu terintegrasi dengan baik. Seperti itu teman-teman semuanya. Makanya mahasiswa-mahasiswa tentunya kalau mendapatkan pembelajaran perpajakan 1, perpajakan 2 di UTA 45 Jakarta nih, yang saya rasa pembelajarannya sangat-sangat update sekali, apalagi dosen-dosennya didukung dosen-dosen yang multitalenta, baik itu Pak Sihar, Pak Robiur, Bu Kiko, dan lain sebagainya, itu cukup mumpuni berkaitan dengan sistem Cortex seperti itu. Jadi memang di dalam Cortex itu sekarang 2026 adalah penyempurnaan berkaitan dengan basis datanya, Pak, seperti itu. Jadi yang paling penting itu, Pak, sekarang itu adalah nilai ekonomis yang paling besar itu adalah ekonomis berkaitan dengan pengumpulan data, seperti itu, Fernando. Ya, Bos. Jadi data tersebut bagi wajib pajak itu dapat diprofiling dengan baik, sehingga saran-saran bagi seperti contohnya Celios dan lain, janganlah berburu di kebun binatang seperti itu kan. Artinya yang diburu adalah wajib pajak itu lagi. Jadi bisa diminimalisir. Sekarang tugasnya adalah meng-hire wajib pajak baru yang tentunya secara kemampuan ekonomis dapat membayar pajak dengan baik. Pajak ini masalah bukan sebenarnya, Pak, sebenarnya juga bukan masalah, tapi cukup memberatkan gitu. Karena dulu di zaman dulu sistem kerajaan itu sudah mengenal pajak. Kalau nggak ada pajak, maka pemerintahan, kerajaan, dan pemerintahan negara itu tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi memang pajak ini teknisnya sangat-sangat vital di dalam menjalankan atau memutar roda pemerintahan berkaitan dengan perekonomian, seperti itu, Fernando. Teman-teman semuanya, jadi kalau ada pertanyaan berkaitan dengan perpajakan, ya kita teknisnya adalah sharing-sharing aja di sini, baik itu di live-nya kita sharing-sharing maupun secara langsung seperti ini gitu, Fernando. Ada pertanyaan? Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Rio atas penjelasan data perpajakan dan sistem Cortex. Jadi tadi apa yang beliau sampaikan juga, perpajakan ini adalah penting sekali bagi negara karena sebagai pemodal atau modal awal untuk baik secara pemodalan infrastruktur, untuk sumber daya manusia dan sebagainya. Cuman kita juga sering kali kepada masyarakat juga bahwa pajak itu dibahas atau dibicarakan bahwa ini adalah juga pajak sebagai beban, Pak. Jadi sebagai beban karena
kita mau tidak mau harus membayarkan kepada negara, karena dalam undang-undang bahwa pajak ini juga adalah hak yang wajib dibayarkan oleh masyarakat atau warga negara kepada negara, yaitu bersifat memaksa. Tapi dengan adanya sistem Cortex ini yang tadinya semua manual dan tidak terdata dengan baik, dengan adanya Cortex ini kita juga lebih gampang untuk melaporkan perpajakan kita dengan sistem, karena tidak perlu repot-repot lagi kita harus datang kepada KPP atau KPP pelayanan masing-masing wilayah. Dengan Cortex kita juga bisa melaporkan dari rumah. Tapi Pak, di sini pertanyaannya adalah, walaupun kita pelayanan udah bagus dengan baik dengan sistem Cortex, tapi masyarakat ada saja yang belum mengerti Pak tentang Cortex tersebut. Baik dari sisi masuknya bagaimana, terus pelaporannya seperti apa di dalam Cortex tersebut. Jadi mungkin bisa sharing-sharing Pak di sini bagaimana sih tentang Cortex itu. Ya. Thank you Fernando atas pertanyaannya. Yang mungkin keluhan paling besar Bapak dan Ibu bagi seluruh wajib pajak itu, jangankan membayar Pak, mensubmitnya aja gimana bingung Mas Yang gitu. Jadi memang teman-teman semuanya di bidang perpajakan itu salah satu divisi di Direktorat Pajak itu salah satunya ada berkaitan dengan penyuluh atau dia menyediakan sosialisasi berkaitan dengan teknis pelaporan perpajakan Fernando. Dan kedepannya juga kemungkinan kalau bisa sih alumnus relawan pajak ini, jadi kedepannya di UTA itu membuka suatu stand gitu, di mana setiap wajib pajak yang mengalami kesulitan itu dapat menghubungi UTA 45 Jakarta gitu sih. Kalau bisa sih, memang kita menyediakan beberapa fasilitas, kita juga ada tech center juga. Seharusnya tentunya itu dioptimalkan, nanti kita akan buka dengan baik. Jadi di konsep perpajakan di Indonesia itu menganut sistem self assessment system. Self assessment system ini teknisnya kan seperti apa Pak? Teknisnya itu adalah wajib pajak itu menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri Pak. Lalu atas data tersebut itu akan dimasuk ke profiling data wajib pajak, yang dimana di dalam sistem pengawasan atau AR Direktorat Pajak itu sebenarnya memberikan tugas mereka untuk mengamati apakah data yang dilaporkan oleh wajib pajak tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu di dalam sistem perpajakan. Karena tentunya di dalam sistem filosofi hukum pajak sendiri itu ada berkaitan dengan certainty atau kepastian hukumnya Pak. Lalu berkaitan dengan adanya keadilan di dalam sistem perpajakan. Nah, maka dari itu tentunya di dalam sistem Cortex ini kalau bisa yang wajib pajak rendah itu atau wajib pajak orang pribadi itu perhitungannya disederhanakan. Berbeda dengan wajib pajak di bidang badan, yang dimana setiap badan tersebut diwajibkan untuk melakukan sistem pembukuan atau sistem akuntansi Pak, pelaporan keuangannya itu. Makanya kita menyinggung nih berkaitan dengan salah satunya adalah di mana dulu teman-teman semuanya sistem perpajakan itu memberikan keadilan. Setiap wajib pajak orang pribadi yang berusaha itu bisa menggunakan sistem UMKM Pak, yang dulu UMKM tersebut itu diatur di PP 46 tahun 2013, diperbarui lagi menggunakan PP 23 tahun 2018 Pak. Lalu juga diperbarui lagi yang ketiga itu menggunakan sistem peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022. Lalu diperbarui lagi nih yang teman-teman kemarin dapatkan di kelas, yaitu adalah PP 20 tahun 2026 gitu. Dimana tentunya fasilitas yang diberikan itu UMKM itu hanya untuk orang pribadi, di mana badan itu diwajibkan atau PP diwajibkan untuk membuat sistem pembukuan di akuntansi seperti itu Pak. Makanya itu kedepannya kebutuhan profesional di bidang akuntansi teman-teman semuanya itu sangat-sangat meningkat sekali. Karena apa? Setiap perusahaan atau badan usaha secara undang-undang pelaporan keuangan termasuk juga undang-undang perpajakan itu diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan secara sistematis dan baik. Harusnya standarnya adalah IFRS atau PSAK. Nah, maka dari itu tidak ada hal yang membuat
di mana kebutuhan akuntansi ke depannya berkurang atau tidak ada. Seperti itu kan. Bahkan di negara-negara atau universitas-universitas di China sendiri, di bidang akuntansi itu tidak bisa dihapus dan tidak bisa tergantikan oleh artificial intelligence system seperti itu. Jadi memang ke depannya para profesional pelaporan keuangan itu mau nggak mau tetap harus dituntut lebih baik lagi, termasuk juga kebutuhan akan dunia profesi akuntansi maupun profesi perpajakan di Indonesia ini kedepannya akan semakin baik lagi gitu loh Fernando. Jadi kesempatan emas bagi para mahasiswa akuntansi maupun calon-calon mahasiswa akuntansi bergabunglah dengan UTA 45 maka Anda akan menjadi profesional yang paling baik gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Pak Rio atas pembahasannya. Jadi kurang lebih begitu teman-teman, kita membahas tentang tadi Cortex, terus pajak, peraturan perpajakan terbaru terhadap UMKM, yaitu adalah PP 50 tahun 2026. Jadi tidak hanya dulu belum baik tentang bagaimana, karena UMKM ini berbeda dengan PT dan CP dan badan. Jika disamakan, maka UMKM ini tidak mengerti bagaimana untuk pelaporan keuangannya, karena dalam pelaporan perpajakan sekarang itu harus mewajibkan laporan keuangan untuk laporan perpajakannya. Jadi kalau tidak ada standar yang membuat aturan terhadap UMKM kebingungan bagaimana kalau kita mengikuti struktur laporan badan di dalam laporan keuangan tersebut, maka di situ ada namanya depresiasi aset. Nah, gimana mau menghitung bagi UMKM depresiasi aset tersebut, sedangkan beliau asetnya aja belum terbentuk kan seperti itu. Jika tidak diatur, maka bagaimana cara menghitung dan melaporkannya? Nah, dengan adanya peraturan terbaru ini, jadi UMKM tidak repot atau tidak dipusingkan dengan adanya laporan tersebut. Jadi kepada UMKM di sana mungkin sekarang bisa menaati atau tahu tentang aturan pajaknya seperti apa. Jadi, nah di sini kita juga ada narasumber kedua yang langsung. Kita di sini tidak hanya belajar dari secara teori, tetapi kita juga ada yang langsung merasakan bagaimana sih peraturan perpajakan atau langkah-langkah untuk melakukan perpajakan di lapangan yang sebenarnya. Nah, di sini ada Salsa sebagai relawan pajak yang turun langsung ke KPP untuk melayani masyarakat tentang laporan pajaknya melalui sistem konteks. Nah, kita akan tanya-tanya nih bagaimana pengalaman Salsa dan juga pemaparan materinya di relawan pajak atau di dunia yang KPP yang sebenarnya. Jadi mungkin langsung ke Salsa untuk penjelasannya. Pengalaman saya selama relawan pajak di kantor pajaknya, saya membantu setiap WP wajib pajak itu untuk mengisi bukti pemotongan pajak mereka melalui aplikasi Cortex. Nah, di sini juga kita sebagai relawan pajak memberitahu tahapan-tahapan bersama yang akan kita lakukan untuk mengisi Cortex tersebut. Di sini kan tadi saya bilang pengalaman saya di Cortex itu sebagai relawan pajak yang membantu WP untuk mengisi bukti pemotongan mereka. Pengalaman saya selama di sana itu sangat membuat saya menjadi mahasiswa yang mempunyai pengalaman baru mengenai tentang perpajakan seperti Cortex, cara-cara saya mengetahui isi Cortexnya. Terus di situ saya juga bisa tahu bahwa pengisian Cortex sangatlah tidak mudah karena banyak sekali harus yang diisi pada halaman-halaman itu. Asik ya di sana. Asiknya di sana
saya bisa mengenal karyawan-karyawan relawan di sana lainnya. Selama relawan pajak benar-benar sangat seru karena mengerti banyak hal. Itu aja sih pengalaman saya di relawan pajak itu. Oke, baik. Terima kasih kepada Salsa atas sharing-sharing nih tentang bagaimana dia langsung terjun ke lapangan tentang relawan pajak ini dan membantu masyarakat dalam sistem Cortex. Jadi di UTAM 45 Jakarta khususnya prodi akuntansi di sini kita tidak hanya belajar hanya di kelas saja atau secara teori, tapi kita juga bisa langsung terjun ke lapangan dengan implementasi hasil studi atau apa yang kita belajarkan di kelas di dalam mata kuliah khususnya perpajakan di UTAM 45 Jakarta. Jadi kita tidak hanya belajar di kelas, tapi kita langsung terjun ke lapangan bagaimana mengetahui hal-hal langsung di KPP, bagaimana cara pelaporan pajaknya, dan kita mengaktifkan atau mempelajari sistem Cortex tersebut dan langsung pelayanan kepada masyarakat. Seperti itu. Jadi kita juga ada isu terbaru nih yang sedang hangat dan ramai diperbincangkan, yang sangat seru sekali. Jadi tidak hanya sistem konteksnya dan UMKM, tapi kita di sini ada suatu hal topik yang baik, yaitu adalah terlibatnya dari Babin Kamtibmas dan Babinsa untuk mengawasi pajak nih. Jadi di sini sangat seru sekali dan akan diperbincangkan. Mungkin langsung saja nih Pak, langsung mengenai isu Babin Kamtibmas ini dan Babinsa ini, bagaimana dia disuruh untuk mengawasi pajak. Mungkin Baik, Fernando, ya cukup asik, teman-teman semua, cukup ramai di dunia media sosial, di mana ada isu tentara Babinsa dan juga Babin Kamtibmas dari Polri, termasuk juga kepala desa itu untuk mengawasi wajib pajak. Bahkan ada isu lagi kalau nggak bayar pajak diserbu sama tentara sama polisi nih. Jadi isu-isu seperti ini membuat ramai di media sosial, teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu semuanya. Yang perlu tentunya kita perlu luruskan, sebenarnya perlibatan Babinsa dan juga Babin Kamtibmas dari pihak polisian itu sebenarnya untuk profiling atau wajib pajak ketika ingin mencari informasi berkaitan dengan suatu keadaan ekonomi di suatu masyarakat di daerah tertentu, itu sebenarnya bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan Babin Kamtibmas dan juga Babinsa di daerah masing-masing, karena yang tahu itu adalah tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana. Misalkan si Rido punya Mercedes-Benz 5, itu kan kita kan nggak tahu. Jadi tanya aja Babinsanya di Priok sana, apakah Rido tersebut memang punya kemampuan ekonomis lah. Dari situ profiling data seperti itu Bapak dan Ibu yang digunakan dari Fiskus atau dari KPP sebenarnya untuk memprofiling dari wajib pajak masing-masing, karena tentunya teman-teman semuanya fokus dari pemerintah itu sebenarnya adalah untuk meningkatkan jumlah wajib pajak baru, bukan hanya berkaitan dengan mencari atau berburu di kebun binatang seperti itu. Jadi siapa tahu si Fernando atau Salsabila ini punya akun rekening di Bank BCA lebih dari 1 miliar itu kan, bisa saja kan. Nah dari situ maka sebenarnya adalah profiling dari Fiskus tersebut akan digunakan untuk wajib Fiskus atau Direktorat Pajak untuk memprofiling dari wajib pajak masing-masing. Seperti itu teknisnya teman-teman semuanya. Jadi memang dari Salsabila tadi sudah asik banget, sudah bisa berperan atau menjadi relawan pajak nih. Jadi teman-teman semuanya yang akuntansi di sini juga banyak sekali nih sebenarnya yang sudah menjadi alumnus relawan pajak seperti itu. Jadi memang Direktorat Pajak dirasa sangat membutuhkan teman-teman semuanya agar satu belajar di kantor pelayanan pajak baik itu Pratama maupun Madya, termasuk juga kerjasama dengan Kanwil Jakarta Utara kalau UTA 45 Jakarta ini,
Lalu juga teman-teman tentunya kedepannya juga kalau sudah semester 7, semester 8 itu biasanya akan magang. Nah, kalau magang itu diusahakan ke beberapa tempat yang memang bersinggungan dengan akuntansi, baik itu kantor akuntan publik, kantor konsultan pajak, maupun kantor jasa akuntansi, teman-teman semuanya. Jadi kedepannya profil teman-teman, baik itu yang jurusan akuntansi, maupun yang jurusan fokusnya di bidang perpajakan, maupun di audit itu akan terbentuk dengan baik, seperti itu Fernando dan Salsabila, yang tentunya itu akan berguna bagi masa depan teman-teman. Dan apabila dari yang live ini ingin bergabung di UTA 45 Jakarta, ya tentunya bergabunglah dengan akuntansi UTA 45 Jakarta. Pasti teman-teman yang lain yang kita yang baru-baru ini yang ingin mencari informasi berkaitan dengan apa itu akuntansi, apa itu perpajakan dan lain semuanya, ya marilah bergabung dengan kami seperti itu. Jadi nanti kami bekerja sama dengan banyak pihak lain untuk meningkatkan kemampuan dari teman-teman semuanya. Tentunya pembelajarannya sangat asik karena akuntansi itu not about matematik. Jadi bukan hanya matematika. Akuntansi itu Anda mempelajari berkaitan dengan bahasa bisnis atau proses dalam bisnis tersebut. Nah, sistem perpajakan itu sebenarnya dia menggunakan atau menopang sistem informasi akuntansi untuk menilai besarnya pajak yang harus dibayar. Maka dari itu ada namanya koreksi fiskal gitu loh, dan juga koreksi komersial. Itu teman-teman semuanya harus pelajari dengan baik seperti itu, karena tentunya akuntansi tidak hanya bisa masuk ke perpajakan, tetapi juga banyak bidang lain. Dan informasi akuntansi itu tidak hanya digunakan untuk perpajakan, tetapi digunakan untuk informasi-informasi yang lain yang tentunya tujuannya adalah untuk mengambil keputusan seperti itu. Nah, ini Fernando dan Salsabila, saya rasa lihat wajah-wajahnya teman-teman Anda ini banyak pertanyaan. Iya, betul. Gimana kalau kita buka, kalau pertanyaannya bagus dan nggak bisa dijawab, kita kasih kopi satu gitu. Tapi kopi kapal api ya, bukan kopi teh ini ya. Gitu teman-teman. Jadi memang yang di media sosial berkaitan dengan isu Babinsa dan Babin Kaptibnas, termasuk juga kepala daerah, itu hanya untuk profiling berkaitan dengan data wajib pajak, yang dimana wajib pajak tersebut bisa Fiskus bisa meminta kerjasama dengan beberapa pihak tersebut. Bukan Anda digedot membawa tentara, tidak teman-teman semuanya. Jadi memang kita harus luruskan berita tersebut. Nih, yuk kalau ada pertanyaan baik itu di live maupun di sini dipersilakan. Baik, Imam Muslim ini ada pertanyaan, kalau bisa pertanyaan pakai bahasa Indonesia, Pak. Jangan bahasa Wonosari. Monggo, Imam, ada nih ya? Silakan. Selamat sore Bapak narasumber dan moderator. Saya ingin bertanya, sebelumnya saya Muslim dari Prodi Akuntansi Angkatan 25. Di sini saya ingin bertanya, konteks itu kan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun jika dalam beberapa tahun ke depan target tersebut belum tercapai, apakah penyebab utamanya lebih karena sistem konteksnya atau kurangnya edukasi kepada masyarakat, atau mungkin ada faktor lain, dan mengapa? Itu saja, terima kasih. Langsung saya jawab, pertanyaannya susah nih sebenarnya. Jadi gini, Imam Muslim dan teman-teman semuanya, Kortek itu di launching tahun 2025. Ya kan, 2025, di mana 2025 dulu 1 Januari itu semua wajib menggunakan Kortek atau ada transisi peralihan sistem, Pak, namanya. Seperti itu. Nah, ketika sistem peralihan Kortek tersebut itu lucunya satu, Pak, di mana sistem peralihan tersebut ketika tahun 2025 itu penerima pajak turun. Nah, ketika ditanya kenapa sih profiling 2025 turun, ternyata sistemnya error, Pak, gitu loh. Sampai Pak Purbaya kemarin ngomong, wah ini gara-gara Korteknya. Kortek itu sistemnya kemarin sempat error beberapa tahun lalu itu. Nah, itu error, dan sedikit demi sedikit dia diperbaiki dengan baik menggunakan sistem IT yang disediakan di Direktorat Pajak, sehingga tentunya setelah error tersebut diperbaiki sampai sekarang dan lain semuanya, sehingga di tahun 2025 sepertinya adalah
target pajaknya bagus seperti itu. Sampai di 2026 kemarin ada beberapa informasi bahwa target pajak untuk tahun 2025 itu meningkat Pak daripada tahun 2026 dan dikomparabilitaskan 2025 seperti itu. Tetapi tentunya di dalam sistem Cortex tersebut itu fungsinya itu untuk integrasi data Pak. Dimana kalau misalkan imam muslim mendapatkan gaji misalkan jadi komisaris Pertamina, gajinya 1 bulan 100 juta, itu secara otomatis terdetek di dashboard Cortex-nya masing-masing gitu loh. Kalau dulu sistemnya itu adalah terpisah masing-masing, imam harus kontak pemberi kerjanya untuk minta bukti potongnya mana deh gitu. Ternyata nggak dibikin-bikin bukti potongnya gitu kan, misalkan si orang pajaknya pura-pura mules perutnya gitu kan, diteleponi nggak bisa dan lain semuanya gitu. Nah itu yang membuat sistem integrasinya lama. Maka dari itu kalau menggunakan sistem Cortex, ketika pemberi kerja itu membuat bukti potong, maka langsung terintegrasi di dashboard My Dokumennya Pak. Sehingga apa, orang pajak mengetahui nih imam muslim itu sebenarnya sekarang memperoleh pendapatan berapa nih 1 tahun gitu loh. Itulah sistem Cortex ya, sistem yang terintegrasi dan tentunya susah untuk dipalsukan. Dulu zamannya paper, sistem paper, faktur pajak dibuat menggunakan kertas Pak. Itu lebih parah lagi. Ternyata banyak sekali faktur pajak fiktif, palsu gitu loh. Jadi teman-teman kalau bisa lihat putusan-putusan pengadilan itu banyak tindak pidana di bidang perpajakan itu yang menggelapkan faktur pajak Pak. Seperti itu. Tetapi dengan sistem yang sekarang itu, apabila sistem pajaknya itu misalkan tidak dilapor 3 kali berturut-turut, itu akan di off-kan sertifikatnya gitu loh. Jadi memang di dalam sistem Cortex tersebut itu untuk meningkatkan sistem penerimaan negara, tetapi implementasinya dulu itu terganggu karena sistemnya itu ketika diakses seluruh masyarakat di Indonesia bingung Pak, sistemnya itu terlalu berat seperti itu loh. Jadi memang saat ini pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan pemerintah Dirjen Pajak itu tentunya mereka mengepus agar sistem Cortex tersebut dapat digunakan secara baik, efektif, dan yang paling penting adalah efisien. Seperti itu Pak. Baik, ada pertanyaan lagi nih? Aduh, oke. Muhammad Ridho nih, pertanyaannya. Nah, Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rito, saya dari angkatan 23. Jadi pertanyaannya itu berkaitan dengan peraturan tadi PP 20 tahun 2026 tadi. Nah itu kan kebijakan itu kan berfokus pada penyempurnaan peraturan tentang perpajakan UMKM ya Pak. Nah itu dengan diterbitkannya kebijakan itu, apakah itu ada potensi untuk menciptakan ketimpangan di antara pelaku UMKM yang memperoleh akses ke konsultan pajak dengan UMKM yang masih kecil Pak, yang masih kebingungan dalam administrasi di kebijakan itu. Mungkin itu Pak, apakah ada solusinya tuh? ya, thank you pertanyaan Ridho. Ini pertanyaan yang cukup bagus sekali. Jadi saya ceritakan nih filosofinya PP 20 tahun 2026 itu apa sih Pak? Gitu. Kenapa muncul PP 20 itu? Jadi gini Pak. PP 20 itu diciptakan untuk mengantisipasi para wajib pajak yang namanya apa? Pura-pura miskin, Pak. Jadi sebenarnya dia kaya tapi pura-pura miskin. Jadi kalau teman-teman kalau punya teman ya yang sombong atau pamer harta, acun jempol bagus. Bagus. Saya punya ini bagus. Jadi kalau teman-teman nggak punya uang bisa pinjam dia gitu. Itu. Jadi untungnya teman-teman punya teman yang sombong itu bagus. Tapi yang paling susah itu adalah punya teman yang pura-pura miskin, Pak. Itu akan susah. Nah, dulu PP masih PP 23 tahun 2018 yang diperbarui PP 55 tahun 2022 itu membatasi, Pak. PT itu bisa menggunakan PPh final UMKM di mana dia bisa terkena pajak 0,5% dikalikan omsetnya tanpa laba fiskal ya, itu selama 3 tahun. CV dan firma itu bisa menggunakan PPh final UMKM itu selama 4 tahun Pak, dan orang pribadi itu dibatasi hanya dengan 7 tahun. Maka dari itu perusahaan yang omsetnya itu banyak itu dengan sengaja memecah usahanya di dalam beberapa bentuk usaha. Fungsinya untuk apa? Sebenarnya fungsinya untuk agar seluruh pendapatan tersebut dikenakan PPh final. Misalkan nih, sebagai contohnya,
satu perusahaan itu omsetnya adalah misalkan 7 miliar, ya kan? Nah, 7 miliar ini, Pak, itu sudah tidak bisa menggunakan PPh final UMKM karena maksimal itu adalah 4,8 miliar. Termasuk juga ketika pendapatan di atas 4,8 miliar, maka wajib pajak tersebut diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak atau PKP yang berkewajiban untuk menarik PPN, Pak. Sistemnya seperti itu. Maka dari itu, untuk mengakali aturan ini, kebanyakan yang omsetnya 7 miliar, udah saya bikin usaha 2, sehingga setiap usaha dilaporkan 3,5 miliar, di mana omsetnya tersebut cuma kena pajak 0,5%, termasuk juga dia tidak kena atau tidak berkewajiban untuk menjadi pengusaha kena pajak. Nah, teknisnya seperti itu yang disebut dengan pura-pura miskin, Pak. Nah, pemerintah kurang suka dengan orang itu yang pura-pura miskin. Sukanya itu yang flexing di dunia maya, ya kan? Foto-foto, nah itu merupakan potensi wajib pajak untuk dikasih surat agen pajak untuk diperiksa itu. Kalau diperiksa seperti itu ya adanya cuma bisa berdoa dan bertawakal, Pak. Seperti itu. Jadi kalau Muhammad Ridho kena pemeriksaan pajak, ya dihadapin dan jangan lupa berdoa, Pak. Karena nanti tagihannya akan tinggi sekali oleh fungsional. Filosofinya seperti itu, Muhammad. Maka di dalam PP 20 tahun 2026 tersebut, pemerintah secara tegas melarang untuk PT non perorangan menggunakan PPh final UMKM. Yang boleh menggunakan PPh final UMKM adalah PT perorangan, termasuk juga orang pribadi yang menjalankan usaha. Itu makanya asas keadilannya ada seperti itu. Makanya kalau teman-teman itu bisnis omsetnya ya sampai 4,8 miliar dalam setahun, maka bisa menggunakan sistem perpajakan final. Tetapi dibatasi teman-teman semuanya bahwa itu hanya orang pribadi maupun perusahaan perseorangan, itu kan yang dimiliki oleh satu pemegang saham, termasuk juga koperasi. Koperasi itu filosofinya ya nanti nyinggungnya koperasi Kopdes Merah Putih, nanti saya bingung, nanti kalau saya nyinggung seperti itulah, nanti makin asik nanti kalau misalkan nyinggung koperasi Merah Putih seperti itu. Itu Ridho. Ini kayaknya Anda cocok jadi manajer koperasi Merah Putih, Anda. Cuma ketinggal ganti seragam aja. Ya, yang lain ada pertanyaan? Waduh, ini susah pertanyaannya. Baik, selamat siang Pak Karyo dan teman-teman yang lain. Sini saya Valentina dari angkatan 24 izin banget bertanya. Bagaimana konteks dapat mengurangi tax gap dan apakah ada bukti bahwa digitalisasi perpajakan benar-benar meningkatkan penerimaan pajak? Susah nih Valentina nih. Karena pertanyaannya menanyakan berkaitan tax gap dan juga pengaruh teknologi informasi atau pengembangan teknologi termasuk penerimaan pajak terhadap penerimaan pajak. Nah ini pertanyaan-pertanyaan di kalangan akademis, Pak. Bu siapa Valentina ya? Jadi Valentina, banyak riset yang membuktikan bahwa sebenarnya peningkatan teknologi itu memang digunakan untuk pelayanan yang efektif dan efisien. Dan itu banyak juga penelitian yang membuktikan bahwa berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Bayangkan ya, Salsabila mau bayar pajak 100.000, misalkan seperti itu ya ke negara. Nggak ada sistem. Salsabila asli mana? Aslinya mana? Valentina. Misha Pak. Misha. Valentina. Oh, Valentina. Yang mulai stay. Timur asli Timur Asal. Timor Leste ya? Keluar gimana? Malam Marti. Misalkan ya, si mbaknya itu aslinya Jogja, misalkan seperti itu. Mau bayar pajak nih, harus ke kantor pajak Jogja. Kan nggak mungkin kan? Beli tiketnya, berangkatnya 1 juta, balik lagi 1 juta lagi, cuma bayar pajak 100.000. Pasti daripada seperti itu, mendingan tidak bayar pajak gitu loh. Nah, dengan sistem teknologi, sistem informasi, termasuk juga Koptek, enaknya apa? 100.000 tadi, tinggal buka laptop, submit data, bayar pakai e-banking, beres semuanya. Maka dari itu, kemajuan teknologi, apalagi Koptek sistemnya seperti ini, itu dapat meningkatkan sistem perpajakan dan penerimaan pajak. Disitulah sistemnya memperkecil gap-nya, ya.
yang bisa mengakses banyak data atau tidak banyak data, yang punya kemampuan ekonomis tinggi atau tidak tinggi, termasuk juga orang pribadi dan lain semuanya yang KPP-nya itu tersebar di seluruh Indonesia. Kemajuan teknologi informasi dapat meningkatkan penerimaan pajak. Termasuk teman-teman para akuntan perusahaan sekarang bisa kerja dari mana saja kan, tinggal buka laptop, tinggal informasi transaksi, submit, semuanya akan terdokumentasi dengan baik. Termasuk juga lapor pajak, teman-teman bisa nongkrong di warung kopi itu kan, di warung kopi nongkrong seperti itu. Setelah itu submit, kerjaan beres, gajian. Nah itu kan salah satu cita-cita teman-teman semuanya. Jadi memang di dalam pemasaran sistem informasi itu mobilitas lebih cepat, informasi lebih cepat, dan juga pekerjaan lebih fleksibel. Seperti itu, si Valentina ya. Seperti itu. Thank you. Oke. Kalau ada pertanyaan lagi nanti disampaikan ke Pak Robio aja. Karena kita ini udah megap-megap nih, gitu. Berkaitan dengan itu. Jadi kesimpulannya teman-teman saya tutup beberapa kata-kata bahwa Kortek tersebut teman-teman dapat meningkatkan efektif dan efisiensi ya integrasi data yang dibutuhkan oleh Direktorat Pajak untuk memprofiling wajib pajak, termasuk juga wajib pajak dapat mengantisipasi administrasi perpajakan dengan mudah dengan sistem single system BIS namanya, seperti itu. Jadi tentunya pemerintah juga mengeluarkan single system Kortek seperti ini. Kalau di China itu ada Golden Tax, lalu di Singapura itu juga ada sistem-sistem single seperti itu. Sekarang Indonesia yang dimarwai oleh, semoga dengan sistem Kortek seperti ini peningkatan penerimaan pajak kita, termasuk juga kewajiban compliance atau kepatuhan perpajakan itu dapat meningkat, dan teman-teman juga para calon lulusan akuntansi dapat memanfaatkan kemajuan sistem ini sehingga dapat bersaing di dunia sektor industri kedepannya, agar juga masa depan teman-teman semuanya bisa sukses di dunia akuntansi seperti itu ya. Thank you semuanya. Selamat sore, saya kembalikan ke Fernando. Thank you. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Rio, dan tentunya teman saya juga di sini sebagai relawan pajak yaitu Salsa. Jadi, dan juga terima kasih kepada teman-teman online kita nih sudah bergabung di dalam diskusi mengenai pajak, konteks dan UMKM dan isu Babinsa dan Babin Kamtibmas. Jadi pada hari ini adalah digitalisasi pajak, membuat administrasi semakin berintegrasi, aturan UMKM ya juga berubah dan tidak semua bentuk usaha memperoleh fasilitas yang sama. Mengenai isu yang sedang ramai diperbincangkan yaitu ada Babin Kamtibmas dan Babinsa, perlu ditegaskan bahwa Babinsa bukan pemeriksa atau pemungut pajak, namun aturan pengawasan terbaru memang membuka koordinasi dengan aparat wilayah sebagai bagian dari jejaring informasi. Jadi cukup sekian diskusi pada hari ini. Juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung secara online dan juga teman-teman yang bergabung secara fisik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, thank you.